Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG Destruction. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin yang seperti kita tahu telah mencapai harga hampir mencapai 1 miliar atau lebih tepatnya sekarang bisa kita lihat di market manapun harga Bitcoin ini kurang lebih sekarang di angka 874 juta ya. Tinggal sedikit lagi akan menuju ke 1 miliar. Dan di sini saya akan mencoba untuk menganalisis bagaimana pergerakan Bitcoin selanjutnya. Langsung saja ya. Jika kita melihat di dalam market Indodax, satu Bitcoin itu mencapai harga 870 juta dan mempunyai volume hingga 85,3 miliar. Volume seperti ini adalah volume yang cukup kecil dibandingkan beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu pada saat Bitcoin ini breakout ya. Kita kalau misalkan pengen lihat langsung saja ke advance chartnya Indodax dan ganti sebagai 3 hari aja supaya sedikit-sedikit jelas. Nah, ini ya, dimulai dari bulan 10 2020 kemarin ya mulai breakout di sini, lalu sedikit koreksi pada saat di 2021 ya, sekitar tanggal 7 bulan 1, lalu dia langsung mental ya di sini, langsung ke supportnya. Lalu kita bisa lihat sekarang ini mencapai 874 juta rupiah atau hampir menyentuh 900 juta dan banyak sekali orang yang bilang akan menyentuh ke 1 miliar. Tetapi saya berpikiran terbalik kalau misalkan melihat chart yang seperti ini. Secara logika, kita ambil dari chart 1 minggu ya, chart 1 minggu. Pada saat di era dulu tahun 2017 pernah breakout sampai ke 300 juta dan itu akan koreksi sebesar kurang lebih sampai 50% ya, di 50% di bawah 300 juta sampai ke 150 jutaan ya, sekitar 150 jutaan, lalu hingga sampai mencoba naik kembali dan disusul dengan Bitcoin yang digadang-gadang itu akan mati pada saat di era 50 jutaan, tapi tiba-tiba ternyata dia berhasil untuk membuka kembali nama citra baiknya dan mencapai ke 200 juta. Tetapi di samping itulah cukup lama di area sekitar 200 jutaan, tapi tiba-tiba langsung yang kemarin itu entah kejadian Elon Musk ya kan. Dari situ kita bisa melihat banyak sekali FOMO yang terjadi. Oke, FOMO itu adalah fear of missing out, dimana kita takut untuk ketinggalan harga Bitcoin yang murah dan terjadi peningkatan yang sangat gila sekali ya, bukan peningkatan yang secara bertahap tapi langsung seperti ini. Tapi kalau misalkan kita melihat ada beberapa dam yang seperti ini, saya merasa curiga bahwasanya ini para kelas paus udah bukan para cukong lagi ya. Para cukong ini mungkin bisa saja tidak mengetahui, bisa saja tidak mengetahuinya, tapi bisa saja juga tahu. Tapi saya lebih yakin tidak tahu, ini hanya penguasa paus saja. Kalau cukong itu mungkin menurut saya hanya bisa menaikkan kurang lebih 50 jutaan ya. Kalau nggak ngerti cukong itu orang kaya. Kalau paus itu penguasa besar di dalam sebuah koin tersebut. Jadi kalau misalkan Bitcoin ini mungkin penguasanya yang bisa memiliki di atas 500 Bitcoin, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, karena saya udah melihat candle hijau yang cukup panjang seperti ini ya, saya langsung berbalik arah. Saya menuju ke beberapa market yang derivatif alias dua arah seperti ini. Saya sangat yakin dan cukup yakin membuka open posisi ke dalam short. Ini sudah saya siapkan beberapa market. Kalau misalkan banyak yang nanya, "Bang, masih main market apa?" Saya masih main di dalam 3 market, 4 market mungkinnya, sama Binance. Binance itu memang market utama ya, Binance sama Indodax. Dan sekarang juga kadang-kadang juga saya main pintu karena memang pintu ini withdrawnya sangat gampang, nggak bertele-tele seperti Indodax. Kenapa saya masih main di Bingbon? Sekali lagi saya bilang kepada kesemuanya, oke, seluruh trader scalping, bahwasanya Bingbon ini adalah market yang paling murah fee tradingnya. Sekali lagi, Bingbon ini adalah market yang mempunyai fee trading paling murah. Jadi kalau misalnya bagi kalian para scalping itu sangat dianjurkan sekali di dalam Bingbon. Fee-nya itu jauh lebih murah, 4 kali lipat dibandingkan market-market biasanya kayak gitu kan. Tetapi saya main sekitar jangka menengah sekitar 1 hari 2 hari kayak gitu ya. Saya bermain di Let Me Trade ini ya. Saya main di Let Me Trade karena di Let Me Trade ini tidak ada biaya in-app apapun. Kayak gitu ya. Baik di Bingbon, Let Me Trade ataupun Bityard, ini biaya withdrawnya sangat murah sekali ya kalau menggunakan TRC20. Jadi kalau misalnya kalian mau deposit, langsung saja beli USDT di Indodax lalu pindahkan ke LMT, Bingbon ataupun yang kalian mau. Kayak gitu ya. Di dalam Bingbon kita bisa melihat scalping yang cukup singkat seperti itu ya. Misalkan kita contohkan margin 50
ya, margin 50, dan di sini bisa diatur. Bisa diatur. Salah satu yang saya sangat suka adalah di sini Bing Bond bisa diatur mau leverage 2 kali, mau leverage 3 kali, mau leverage 10 kali dibandingkan leverage yang lainnya. Seperti itu ya, di dalam Let Me Trade kan ini paling kecil ini adalah 5 kali. Tetapi entah kenapa dan entah bagaimana caranya, oke, saya ini masih menaruh modal sekian beberapa cukup ada ya di dalam Bityard, karena ada beberapa hal yang mungkin sulit dijelaskan atau mungkin khusus bisa hanya satu video mungkin berjam-jam, 1 jam sampai 2 jam untuk saya bisa menjelaskan tentang likuiditas kepercayaan saya terhadap suatu market. Entah kenapa saya masih sedikit percaya ke dalam Bityard daripada di market-market lainnya seperti Let Me Trade dan Bing Bond. Bukan berarti saya tidak percaya di mereka, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin sulit dijelaskan. Sekali lagi mungkin butuh sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk menjelaskan bagaimana likuiditas kepercayaan atau trust saya terhadap market Bityard. Banyak sebuah cerita, banyak sebuah bukti yang mungkin harus dibuatkan video khususnya. Jadi saya menaruh beberapa modal banyak ini di dalam Bityard. Sekali lagi, karena saya bilang bahwasanya analisis saya adalah ini akan turun, maka dari itu saya akan mengopen posisi kurang lebih sekitar, kita coba di angka dengan menggunakan margin $2.000 kurang lebih 30 juta dan dikali 5, berarti ya kurang lebih 30 kali 5 ya setara modal 150 juta. Kalau misalkan kalian masih nanya kenapa saya harus main di Bityard bukan di Indodax atau lain sebagainya, sekali lagi sekarang ini bukan saatnya membeli tapi saatnya kita menjual. Di sisi lain, pada saat kita menunggu, daripada menunggu tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik saya mengopen posisi short di dalam market derivatif yang lainnya dengan menggunakan modal yang cukup besar. Ya kalau misalkan di Indodax kan modal $2.000 ya 30 juta aja. Misalnya di market derivatif seperti Bityard, LMT atau Bing Bond itu bisa lebih banyak atau bisa dikali lipatin kayak gitu aja sih. Jadi saya mengopen posisi short dengan menggunakan leverage 5 kali lipat, oke? Oh ya, jangan lupa transaksi semalamnya diaktifkan biar nggak ketutup otomatis. Kayak gini ya. Dan saya coba pengaturan, kita atur keuntungannya 20% saja lah. Berarti sekitar $400. Dan kita konfirmasi. Nah ini ya, dengan margin $2.000 dengan menggunakan leverage 5 kali lipat, oke? Biaya in-up-nya diaktifkan dan saya tutup di harga waktu udah profit $400. Apakah kita akan berhasil? Terus ikuti channel Expert Student Class agar kalian bisa tahu hal-hal yang sedang berlangsung di dalam dunia cryptocurrency. Oke? Apakah ini profit? Dan sesuai dengan analisis saya akan mengopen posisi short di semua market. Mungkin saya akan nanti sedikit deposit. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu, Bityard ini sudah ada copy tradingnya ya. Udah ada copy tradingnya dan bisa kalian ikutin siapa aja yang kalian mau. Kalau misalkan punya saya masih dirahasiakan, oke? Kayak gitu ya. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu pada saat saya membuat videonya apakah akan profit dan apakah sesuai dengan harapan saya. Tapi yang namanya dunia trading atau dunia cryptocurrency itu tidak semuanya mutlak, oke? Dengarkan diri sendiri, yakinkan kepada diri sendiri, dan hasilkan untuk diri sendiri. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.